Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 2 dari 25 topik. Landasan, ruang lingkup, dan objek pendidikan kewarganegaraan. Disediakan oleh Global Tutorial. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Dasar diselenggarakannya perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pembentukan karakter dan kepribadian ini harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis. Landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain, a. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cut Nyak b. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda, seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan kebangkitan nasional. C. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. D. Pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. F. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia. G. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatis. Landasan yuridis. Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, meliputi, a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1, 3, dan 5. Pasal 27 Ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 Ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. B. Keputusan Mendikbud dan Menhankam Nomor 061 1985 dan Kep. 002-2-1985 tanggal 1 Februari tahun 1985 yang berisi tentang mata kuliah kewiraan, kewarganegaraan, sebagai salah satu mata kuliah dasar umum, MKDU, pada semua perguruan tinggi di Indonesia. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan bela negara dan pendidikan kewiraan termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. E. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 267, Dikti, Kep. 2000 tentang penyempurnaan GBPP mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38, Dikti, Kep. 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43, Dikti, Kep. 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.
Menurut Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43, Dikti, Kep. 2006, visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi 1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetensi, ruang lingkup, hakikat, dan landasan pendidikan kewarganegaraan. 2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia. 3. Ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri ketahanan nasional Indonesia, serta pendekatan astagatra perwujudan ketahanan nasional. 4. Integrasi nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian integrasi nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Identitas nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian identitas nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud identitas nasional, isi arti sila-sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Hak dan kewajiban warga negara, antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara. 7. Demokrasi di Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 8. Konsep negara dan konstitusi, antara lain pembahasan tentang perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia. 9. Otonomi daerah serta good and clean governance, antara lain pembahasan tentang pengertian, implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Syarat ilmiah sebuah ilmu harus memiliki 4 hal, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Penciptaan ilmu diawali dengan penelitian. Di dalam penelitian itu manusia mengkaji dan membahas tentang fenomena atau gejala empiris yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Objek ini kemudian diolah melalui suatu metode yang bersifat rasional, kemudian disusun secara sistematis yang terdiri atas berbagai macam bagian yang memiliki kedudukan sendiri, namun berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu sistem. Kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran yang bersifat universal yang artinya dapat diterima oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Dalam hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan, maka yang dijadikan objek baik objek material maupun formal sebagai berikut. Objek material adalah bidang sasaran atau bahan yang dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek material pendidikan kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Objek material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Objek formal pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. Objek formal ini tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional, integrasi nasional, dan demokrasi. Demikianlah materi topik kedua tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik,
Putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.